Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and how are you? Good morning and how are you? Good morning to me, good morning to you, good morning everybody, how are you? Alhamdulillah, pagi ini kita akan belajar lagi. Kita belajar PPKN di tema 3 subtema 1, yaitu tentang musyawarah. Sebelum itu, apakah kalian tahu bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Ya, benar sekali. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat Pancasila itu dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Sila keempat itu mengandung arti kalau rakyat Indonesia itu berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, jadi salah satu contoh pengamalan sila keempat Pancasila adalah musyawarah. Sekarang Ustazah tanya, apa arti dari musyawarah? Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusan itu yang disepakati itu lebih mengutamakan kepentingan banyak orang daripada kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri. Apabila musyawarah menemukan jalan buntu, tidak menemukan solusi, maka keputusan bersama itu dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Contoh dari voting apa? Misalnya saat pemilihan ketua kelas. Kemudian misalnya kelas kalian ingin mengadakan acara yang besar, harus dimusyawarahkan dulu nanti acaranya mau bagaimana, kemudian nanti yang bertugas siapa saja. Nah, harus dimusyawarahkan agar tahu tugas-tugasnya. Nah, setelah tujuan telah tercapai, tujuan masa musyawarah itu tercapai, hasil musyawarah itu tadi juga diharapkan bisa diterima oleh semua pihak yang ikut musyawarah, semua pihak. Nah, hasil musyawarah itu harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi bukan hanya orang yang ikut musyawarah saja. Misalnya kalian menjalin kerjasama dengan orang lain, nah itu juga orang itu harus melaksanakan hasil musyawarahnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kegiatan musyawarah itu juga memiliki banyak manfaatnya, antara lain 1, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Itu sudah pasti. Jadi kalau musyawarah itu, kalau kalian ingin menyampaikan pendapat, yang pertama harus angkat tangan dulu, lalu sampaikan namanya, baru kalian bicara pendapat kalian apa mengenai topik atau tema dari musyawarah itu tadi. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Jadi tidak semua masalah bisa diselesaikan sendiri, ada kalanya dimusyawarahkan agar apa? Cepat selesai masalahnya, bisa diambil keputusan yang terbaik untuk masalah tersebut. Yang ketiga, mengambil keputusan dengan adil dan bijaksana. Jadi pada saat musyawarah itu harus dilaksanakan seadil-adilnya pada saat musyawarah ataupun hasil keputusannya. Jadi tidak memihak ke satu orang atau 2 orang, tapi ke semua orang, harus adil. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Kebersamaan sudah jelas karena musyawarah bersama-sama banyak orang, berarti kita melatih kebersamaan. Dan tanggung jawabnya itu untuk apa? Untuk melaksanakan hasil dari musyawarah tersebut. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Nah, ini yang terpenting. Apabila ada temanmu yang sedang menyampaikan pendapatnya pada saat musyawarah, kalian harus mendengarkan dengan baik, menghargai pendapatnya, ya, tidak asal memotong pembicaraan yang didengarkan dulu. Lalu kalau ingin menanggapi, nanti dulu, tunggu dia berbicara sampai selesai baru kalian menanggapinya.
Karena menghargai pendapat orang lain itu merupakan kewajiban setiap anggota dalam musyawarah itu. Apabila salah satu anggota itu tidak menghargai pendapat anggota lainnya, maka dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Jadi kalau sudah ada permusuhan, perpecahan, itu bisa menghambat jalannya musyawarah. Hasil musyawarah itu merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama, hasil terbaik bersama. Oleh karena itu, bagi setiap anggota musyawarah penting untuk memberikan pendapatnya sebelum mengambil keputusan. Lalu, apabila kita menyampaikan pendapat tapi pendapat kita tidak digunakan, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh langsung marah-marah bagaimana. Harus kita menerimanya dengan lapang dada. Yang penting kita sudah menyampaikan pendapat kita walaupun pendapat kita tidak digunakan pada saat musyawarah. Nah, itu sikap yang harus kalian jaga juga pada saat bermusyawarah. Jadi, musyawarah itu melatih kita untuk bersikap tanggung jawab, mempererat rasa kebersamaan, dan pastinya kita berlatih untuk menghargai pendapat orang lain. Oke, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.